Nah, kalau saya boleh mengulang cerita tadi juga, inilah rumah transformasi, bagian mana sih Pak yang paling penting secara daya dukungan atau enablernya? Jawabannya adalah yang paling bawah, yang merah. Gitu ya, yang merah. Bagaimana kita menjadi insan wika yang betul-betul fokus akhlaknya itu tinggi sekali. Dan itu juga yang disampaikan oleh Pak Dirut pada saat di sesi CEO Talks kemarin. Ya, di sesi kedua dan ketiga ya, gitu ya, agak terakhirnya gitu. Ya, setelah ngomong transformasi. Ya, beliau seperti ini menceritakan bagaimana beliau memegang pinnya dan menceritakan bagaimana pinnya dimintain orang terus ya, diberikan. Makanya kadang-kadang Pak Dirut tuh pagi pakai pin, siangnya enggak gitu ya, karena memang pinnya banyak diminta gitu ya. Karena orang pada tertarik, pada tanya kenapa sih ada pin itu gitu ya. Terus mungkin desainnya juga menarik gitu ya, tetapi yang paling penting adalah cerita di belakang pin ini gitu. Ini sekedar informasi saja, di sekitar 3 minggu yang lalu saya diundang oleh Berantas Abipraya, PT Berantas Abipraya, BUMN kompetitor kita juga, kontraktor juga ya. Dan mereka minta sharing tentang akhlak, penerapannya, strateginya, dan juga tentang pin ini lahir, kira-kira gitu. Jadi ternyata kita udah mulai menjadi narasumber nih di banyak tempat, kan kita sudah memulainya dari tahun-tahun yang lalu, dari setahun yang lalu, ya. Nah, penekanan kita di sini adalah kita mau ngasih tahu ya ada 2 macam pin di sini, pin yang tulisan Orange Change Agent yang oleh para pimpinan dan juga pin yang warna hijau yang oleh para pencapaian yang sesungguhnya, karena Anda adalah mencapai dengan prestasinya, gitu ya. Nah, kalau kita mau menjalankan program corporate culture atau core values suatu perusahaan, itu ada 3 poin penting yang menurut Dave Ulrich itu menentukan, yaitu values-nya sendiri 25%, sistemnya 30%, namun leadership-nya paling dominan yaitu 40%. So that the reason why kita memulainya dari top down, dari atas dulu, ya, terus sampai ke bawah, ya. Ya, jadi leader harus menjalankan program, leader harus monitoring bagaimana program itu berjalan. Ya, oleh karena itu kita bisa terlihat bahwasanya kita menjalankannya di level BOD-1. Ya, BOD-1, BOD dulu, seluruh BOD komitmen, BOD-1 komitmen. Kemudian saya keliling ke seluruh anak perusahaan, ya. Saya keliling ke semua divisi-divisi untuk memasangkan pin ya, untuk meyakinkan kamu pejabat, kamu harus jadi contoh. Kira-kira begitu, ya. Kamu harus jadi role model. Ya. Ya. Itu adalah para pimpinan. Kemudian tahapan berikutnya kita sudah mengincar cara change agent. Jadi ini change agent adalah pin akhlak berwarna hijau. Ya, pin akhlak berwarna hijau ini menurut kita di tim change champion ini adalah nilainya lebih tinggi daripada yang warna oranye. Karena kalau yang warna oranye itu adalah mendapatkannya dengan karena jabatan gitu ya, given gitu ya. Tapi kalau yang hijau dengan perjuangan. Makanya ada beberapa kepala divisi atau pimpinan yang juga sudah mengerjakan hijau dan dia tuh kerja di hijau. Dan saya selalu katakan hijau lebih tinggi daripada yang orange. Gitu ya. Kalau orange itu karena jabatannya, hijau itu karena pencapaian, karena prestasinya. Nah, kemarin ingat ya ada program perilaku akhlak spesifik, ada penilaian 360 derajat, ada kuis gitu ya. Dievaluasi nilainya dan seterusnya, kepilihlah para change agent kita. Dan ini adalah 5 change agent terbaik kita. Ya. Ada 5 change agent terbaik kita, yang satu dari anak perusahaan, yang lain-lain ada dari divisi-divisi induk, ada juga dari manajemen risiko, ada dari infra 1, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya kita udah punya best change agent, ya, dan ini yang langsung memasangkan pin gitu ya. Ini karena pencapaian loh ya, bukan karena jabatan. Itu langsung Pak Dirut. Jangan ditanya monitoring saya terhadap anak-anak ini. Saya hafal betul mereka akan kemana dan bagaimana. Karena mereka change agent. Dan tidak hanya mereka, ada sekitar 300 change agent lainnya, kira-kira gitu ya, yang juga berhak atas pin ini. Data mereka saya pegang juga. Bapak Ibu sekalian, insan wika, kalau Anda bertanya sama saya, Pak bagaimana karir saya, bagaimana status saya, jawaban saya, apakah Anda change agent? Kalau Anda change agent, saya gampang monitornya. Kalau Anda bukan change agent, saya susah monitornya. Kira-kira begitu ya. Nanti ada yang ngomong begini, Pak, kami itu sudah melakukan proposal perilaku spesifik akhlak itu, tapi tetap nggak jadi change agent. Ingat, jadi change agent penilaiannya ada melakukan itu plus penilaian 360 derajat. Di penilaian 360 derajat itu, pimpinan, teman, dan bawahan kita menilai kita. Apakah kita seperti itu? Itu yang menyebabkan Anda melakukan spesifikasi perilaku akhlak itu, jangan 1 kali.
berulang kali supaya penilaian 360 derajat itu menjawab itu. Paham ya? Kalau cuma satu kali itu namanya formalitas saja, habis itu kita misalnya nih belajar dan mengajar satu kali selesai. Berarti Anda belum menyelami prinsip merubah sikap Anda atau mental kita menjadi seorang pembelajar dan pengajar. Berulang kali, jadikan itu karakter dan kebiasaan kita gitu ya. So sekali lagi saya katakan, kalau Anda pengen karir yang baik di perusahaan ini, pengen status yang lebih baik di perusahaan ini, kalau Anda nggak punya change agent buat saya susah untuk memprosesnya. Paham ya? Oleh karena itu berlomba-lomba untuk jadi change agent. Karena itu yang kita cari, saya akan membedakan karyawan yang baik dan karyawan yang kurang. Kira-kira begitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, datanya sebagai berikut. Jadi kalau kita ngelihat karyawan itu dalam persentase seperti ini. Ada yang mungkin sekitar 10% plus 15% di sebelah kanan warna hijau itu yang di atas rata-rata lah. Yang paling banyak rata-rata tuh sekitar 15%. Tapi ada 25% juga yang di bawah rata-rata. Jadi orang-orang yang merah yang 10% terakhir malah yang serius underperformance. Ini yang jadi problem. Kalau Anda tanya saya bagaimana kebijakan perusahaan tentang ini, kita akan melakukan eliminasi loh terhadap yang merah-merah ini. Bapak Ibu jangan tenang kalau ada yang merah-merah ini. Kira-kira gitu ya. Karena secara bertahap ini akan tereliminasi. Open aja saya bicara demikian. Ya. Karena memang kita menuntut Bapak Ibu semua insan Wika harus jadi kuning bahkan harus jadi hijau. Nah yang hijau kita hargai juga khusus. Makanya teman-teman yang punya prestasi luar biasa udah mulai kita lirik dia. Dan kita pastikan mereka kalau bisa jadi change agent. Belum tentu semuanya, belum tentu. Karena change agent itu perilaku gitu ya. Tapi pencapaian-pencapaian mereka menjadi satu lirikan kita untuk melihat, oh kalau perilakunya didukung, maka dia punya change agent. Kenapa ini dibuat program ini? Agar semua insan Wika berusaha untuk menjadi hijau. Kalau semua hijau nggak ada lagi toxic di sekitar kerja kita. Toxic tahu ya, racun. Kita kerja serius, yang sana kerjanya enak-enak aja. Kita kerja jujur, yang sana kerja nggak tanpa integritas. Ingat ada penilaian 360 derajat. Dan ingat ada namanya kita punya tes yang namanya tes integritas. Nah, jadi ini semua dilakukan dalam rangka mencari orang-orang terbaik perusahaan ini dan bagi masa depan perusahaan ini. Ya, ini sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak dilakukan. Makanya orang baik, orang buruk sama aja. Gitu ya. Sekarang hati-hati. Kalau orang di kelompok merah, Anda masuk eliminasi loh. Jangan tenang-tenang aja. Kira-kira begitu ya. Nah oleh karena itu saya berharap teman-teman sekalian, eliminasi itu bukan karena program eliminasi karena merahnya, karena tuntutan perusahaan, kondisi perusahaan yang memang berat dalam menjalankan overheadnya gitu ya, kan harus ngurangin gitu. Nah begitu ngurangin, yang kena yang mana dulu? Yang merah kena dulu. Jadi itu dampak gitu loh ya. Jadi saya minta teman-teman semua harus semangat mengevaluasi dirinya, kira-kira Anda berada di merah, kuning atau hijau. Dan kalau saya mau memulihkan spirit, jadilah orang hijau. Kalau menjadi orang hijau, tidak cukup hijaunya, jadilah change agent. Nah gitu aja. Ya, karena dengan change agent, monitoring kita di HC akan lebih ketat dan lebih monitor mereka. Mereka akan jadi, para change agent akan jadi punya hak dan kewajiban gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya para kewajibannya ini disampaikan di sini. Tidak hanya menjadi role model, tapi dia harus juga mengerjakan beberapa program di change agent yang sekarang. Contoh ya, yang nomor 3 nih, yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia berkewajiban mengembangkan program-program akselerasi transformasi budaya kerja. Jadi mereka membentuk grup para change agent ini, grup-grup ini adu ide untuk bagaimana caranya program-program akselerasi program change agent itu dilakukan oleh mereka. Kalau kemarin yang mikir saya dan Pak Fadila dan Pak Rian dan teman-teman lah kira-kira gitu. Sekarang yang udah mikir adalah para change agent. Ya, mereka rapat, mereka mengusulkan beberapa program, yang satu Wika Sayembara Akhlak, yang 2 menyapa akhlak, yang 3 Wika Squad gitu ya. Dan ide-idenya luar biasa. Yang saya tadi nggak pikir sebelumnya, misalnya kayak memasukkan unsur core values itu di komunitas-komunitas hobi. Wah, ini bagus sekali tuh Wika Squad itu. Ya, ada hobinya yang lebih ke olahraga, ada yang hobinya lebih ke seni, ada yang hobinya ke religi dan bukan hobi nih ya, ada keinginan untuk lebih concern ke religi. Nah itu digerakkan bagaimana akhlak berkembang dan tumbuh di sana. Nah ini lagi diolah terus ya, tapi di Wika Sayembara Akhlak nih para change agent sendiri sekarang diadu. Siapa yang punya ide-ide brilian?
Menyapa akhlak yang diadu divisi dan unit-unitnya. Dan seterusnya. Paham ya? Bagaimana teman-teman sekarang change agent sudah mulai bekerja. Ya, jadi kalau kita ngelihat tadi di hak dan kewajibannya mereka, kewajiban mereka seperti itu. Pak, haknya mereka berbeda. Jawaban saya berbeda. Anda boleh lihat yang namanya poin nomor 1. Contohnya di program pengembangan gitu misalnya ya. Saya akan melakukan approach berbeda kepada mereka. Ya, kita berdampak ke status, berdampak ke karir itu dampak berikutnya. Tapi pengembangannya aja sudah dapat prioritas. Contoh ya, kita punya program kerjasama dengan Mandiri untuk tuker-tukeran talent, saling belajar di perusahaan masing-masing. Talent ini adalah talent-talent muda ya di BUD-3 gitu ya. Supaya mereka 6 bulan belajar di tempat itu dan nanti mereka kembali dengan satu pengalaman yang luar biasa untuk mengembangkan diri. Mandiri ini, perusahaan bank, salah satu bank terbesar kita ya, kita tuker-tukeran. Ya. Wika mengirim 3 orang. Siapa mereka? Inilah orang-orangnya yang di pojok sebelah kiri. Ya, mereka adalah change agent semua. Jadi kita memilih orang-orang yang change agent. Saya sudah meminta kepada para SVP, direktur anak perusahaan segala macam, kalau ke lapangan, tanya siapa change agentnya. Saya ini kalau ke lapangan selalu berusaha untuk foto dengan change agent, karena mereka itu buat saya spesial. Ini ya perilaku spesifiknya kita. Buat mereka para change agent bangga menjadi change agent dan beri mereka prioritas. Makanya kalau saya ke lapangan atau teman-teman ini ke lapangan ngirim foto ini ke saya, Pak Ajar saya sudah ketemu change agentnya, saya sudah buat foto bareng mereka. Bukan sekedar foto itu. Mereka mulai dikenal, mereka mulai diketahui. Bahkan mereka kadang-kadang orang yang cuma asisten pelaksana yang di lapangan yang jauh di sana, kira-kira gitu. Tetap dipanggil. Nah kalau saya memang udah punya kebiasaan itu, setiap ada change agent mesti foto sama saya. Supaya saya hafal mereka, nanti saya masuk dalam folder saya di change agent. Saya jadi ngerti mereka. Oh ini si A, si B, si C, dan seterusnya. Paham ya? Bahkan kalau lagi kunjungan proyek, selalu saya tanya change agentnya siapa, terus nanti saya akan minta dia duduknya di depan. Jadi istimewa banget change agent itu. Ya, enak ya jadi change agent ya, maka jadilah change agent. Kira-kira begitu. Kalau Anda jadi karyawan biasa-biasa aja, nggak kelihatan udah. Ya, malah kalau nggak pas nanti malah tereliminasi suatu saat nanti. Paham ya? Nah Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah meminta kepada semua divisi anak perusahaan ya agar mengagendakan program pembahasan akhlak. Akhlak harus masuk di minute of meeting agenda pembahasan bulanan mereka. Proyek sama. Saya minta kepada setiap proyek, setiap ada rapat yang orientasinya mungkin kalau mingguan terlalu dekat ya, rapat bulanannya gitu ya, maka ada evaluasi akhlak. Terserahlah, paling lama bulanan, tapi boleh buat 2 mingguan, boleh dibuat mingguan, terserah. Misalnya mengevaluasi change agent-nya, program-programnya supaya bisa jalan gimana. Karena wakil change agent yang Anda nanti akan diadu dengan yang change agent yang lain. Mulai mendata siapa the next change agent-nya. Tapi hati-hati ya kalau milih change agent jangan sampai salah orang. Karena nanti siapa yang milih dan ternyata kalau misalnya nggak cocok, dia juga kena dampak. Berarti penilaian yang keliru, kira-kira gitu ya. Kemudian monitoring program-program pengembangan yang nanti mengakselerasi program akhlak dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada program video, program sosial media, apa silakan. Nah itu semua tolong diagendakan dong dalam rapat di proyek-proyek ini. Ya kira-kira gitu ya. Nah teman-teman sekalian komitmen perilaku spesifik akhlak kita sudah ada yang baru. Nah Anda harus paham bahwasanya yang merah-merah itu yang baru. Istilahnya kalau dulu itu adalah kita belajar perilaku akhlak kelasnya SD gitu ya, sekarang sudah SMP. Sebentar lagi SMA dan terus nanti sampai S3 gitu ya. Contoh yang baru gimana? Contoh yang baru di kompeten. Kompeten dulu cuman belajar aja dapat skor. Sekarang belajarnya harus pakai ngajar baru dapat skor. Naik kelas kan? Kalau dulu kan cuma belajar tok dapat skor. Sekarang belajar dan mengajar. Gitu ya. Di loyal, kita ngomong loyal ya. Dulu kita share kontennya punyanya Korsek gitu ya. Korsek punya konten terus kemudian kita repost di sosial media kita dapat skor. Tapi sekarang kalau yang kayak gitu kecil. Kalau mau agak besar skornya adalah buat konten sendiri. Buat konten sendiri, ngerekam sendiri ya. Dimasukin ke TikToknya, dimasukin ke sosial media yang lainnya dan seterusnya. Itu skornya besar. Naik kelas kan gitu ya. Dulu hanya membuat inovasi saja, ide-ide standar untuk terobosan udah dapat skor. Sekarang inovasinya harus punya dampak. Membuktikan bahwa itu mempunyai satu keefektifan dan keefisiensian yang lebih baik. Jadi kita naik kelas sekarang, perhatikan yang merah-merah itu. Kolaboratif,
menjadi pengurus itu penting dalam kegiatan lintas perusahaan. Jadi kalau misalnya misalnya ada BUMN muda program ya, kemudian orang kita jadi pengurus di sana gitu ya, BUMN muda, itu dapat skor. Paham ya? Nah ini kayak gini-gini penting. Dan akhirnya teman-teman proyek sekalian, ini kan para pesertanya, para BUD-3, BUD-4 gitu ya, saya minta tolong juga gerakkan orang-orang proyek untuk melakukan ini, dan untuk memahamkannya mudah kok. Kita sudah ada video ini, ya video-video ini tolong dilihat dan dipelajari. Saya kaget juga beberapa kali saya ke proyek masih aja ada yang belum tahu video ini. Ya, Anda masuk ke kanal YouTube-nya Wika ya khusus untuk yang berkaitan dengan akhlak atau HC, maka Anda akan bisa mendapatkan video-video ini. Yang kiri atas tuh podcast saya, sebetulnya di situ menerangkan banyak hal penting tentang SDM. Ya, dan bagaimana program akhlaknya dijalankan. Menurut saya ini harus didengerin. Saya dapat pujian dari program ini malah justru dari orang di luar. Orang di luar mengatakan, wah Pak Ajar video, saya kaget sendiri orang dalam pada baca video ini apa tidak gitu ya. Terus kalau yang tadi yang video 4 menit di depan, bagaimana perilaku spesifik akhlak 2023, Anda bisa lihat video yang di bawah. Tolong diputar sebelum Anda rapat, nah, kira-kira gitu, untuk meracuni cara kita bekerja. Dan kalau di sebelah kanan atas itu adalah video rekaman waktu penyempatan PIN akhlak yang saya lakukan, dan ada nasihat yang sangat bagus di dalamnya, yaitu apa alasan Anda untuk menjadi manusia berakhlak. Di situ ada 2 poin penting di situ ya. Nah, ini tolong pelajari, orang-orang proyek wajib mendengarkan ini, wajib tahu ini, wajib tahu isinya. Kira-kira gitu. Ya. Nah, Insan Wika kita tidak hanya melakukan afirmasi berulang-ulang lewat video, itu afirmasi namanya. Afirmasi itu pengingat, ya. Lewat poster gitu ya. Nah, ini juga lewat pin, ini afirmasi nih. Mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa kita adalah seorang role model. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalau Anda menghargai pin ini mahal, Anda mesti hati-hati dengan pin ini. Tapi kalau Anda menghargai pin ini murah, Anda mesti gampang hilang. Gampangannya pulpen, kalau kita punya pulpen yang harganya cuma 5 ribuan, dipinjamkan ke kita, besok hilang, minta lagi besok hilang. Bagaimana dengan kalau Anda punya pulpen, saya pernah ngalami ini sebetulnya ya, pernah punya pulpen, ya saya dapat kenang-kenangan lah ya dari seorang teman, kemudian pulpennya Montblanc, harganya 5,5 juta saya cek, sejak itu saya taruh di kantong, setiap hari saya ngeliatin kantong saya terus seperti ini, karena harganya mahal, pin ini harganya mahal, karena Anda menjadi orang Wika pilihan, yang bertanggung jawab menjadi role model. Role model tidak hanya bagi orang kantor, tapi juga bagi keluarga. Role model. Nah ini adalah afirmasi bahwa kita adalah seorang yang mempunyai role model. Nah ini adalah bagaimana kita punya afirmasi dari sisi pin. Ada nggak Pak afirmasi lain? Tadi ada poster, film dan segala macam gitu ya. Tapi kita menariknya, kita sudah mulai menyentuh afirmasinya itu ke uniform atau pakaian kerja. Di Maret 2023 kemarin sebetulnya sudah dikenalkan, tapi memang kita nanti akan menggunakan secara serempaknya di kira-kira di akhir 2023 ya, insya Allah di September, Oktober, November ini. Nah, kita mengenalkan satu seragam baru. Ya, Pak Dirut yang mengusulkan program ini dan mengenalkan pada saat ulang tahun Wika di 2023. Mari kita lihat videonya. Ini seragam PDH, ya, pakaian dinas harian. Dan ada PDL, pakaian dinas lapangan. Nanti warna seperti itu. Mungkin Insan Wika sudah sering pernah lihat juga ya kalau ada kunjungan direksi, beberapa orang yang juga ada yang sudah pakai, kira-kira gitu dari divisi, dari proyek juga sudah ada yang pakai. Tapi itu adalah part, coba Anda bayangkan atau Anda hitung, kira-kira kalau sekian seragam PDH sama PDL yang paling banyak produksinya itu yang mana? PDL, yang lapangan. Karena itu yang nanti dipakai banyak orang, bayangkan orang kita ribuan di sana. Dan orang yang kantor pun juga punya PDL untuk kunjungan ke lapangan. Jadi PDL kita tuh sangat spesifik dan sangat unik. Terus tadi saya tanyakan loh, Pak ini katanya afirmasi akhlak, di mananya Pak afirmasi akhlak? Nah ini, afirmasi akhlaknya ada dalam seragam ini yang paling banyak digunakan oleh Insan Wika. Di mana coba? Lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Ada hubungannya enggak? Ada. Biru tua dan biru mudanya itu akhlak banget. Warna yang sudah dikomitmenkan oleh Kementerian BUMN.
Pak itu ada pleret oranyenya, sama dengan pleret oranye di change agent kita. Jadi kita menggunakan seragam ini, mentalnya akhlak, dan ingat kita role model. Paham ya? Jadi nanti sejak ada seragam ini saya minta tolong tertib menggunakannya. Jangan seragam atasnya seragam proyek, bawahnya jin, seragamnya beda, Anda menghina Wika. Ya, saya ini termasuk orang yang jengkel sekali kalau ngelihat ada orang yang seragam atas sama bawahnya nggak sesuai dengan aturan. Ya, saya ini Wika banget jadinya. Udah protes berat seperti itu. Ya, kalau ada yang ketemu mesti saya tanya kenapa seragamnya bawahnya beda dan seterusnya. Karena saya menghargai Wika seperti hanya institusi militer. Militer itu kan kalau pakai doreng di atas bawahnya mana boleh dia bukan doreng. Ya doreng, masa pakai jin. Bisa dihukum berat dia. Kenapa? Karena menghina institusi. Paham ya? Jadi semoga seragam ini jadi spirit baru. Tidak hanya spirit kita paham bahwa kita menjadi seorang yang punya akhlak, tetapi juga paham bahwasanya kita punya mentalitas yang mau merubah dan meningkatkan disiplin kita dalam berseragam. Dengan seragam baru ini semoga menyemangati. Itu yang mau saya sampaikan dengan poin akhlak, karena akhlak 3 tahun akhlak, umurnya sudah 3 tahun, ini menjadi poin penting kita untuk memberikan sosialisasi ini. Jadi ada 3 penting. Yang pertama adalah transformasi bisnisnya Wika, yang kedua adalah akhlak, ada satu lagi yaitu RWP.